Perhatian, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas memproyeksikan kuota bahan bakar minyak solar bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun. Kepala BPH Migas Erika Retnowati membeberkan tingkat konsumsi BBM jenis solar subsidi hingga 5 Oktober 2023 telah mencapai 78% dari kuota yang ditetapkan 17 juta kiloliter. Sementara untuk BBM jenis Pertalite telah mencapai 70% dari kuota yang ditetapkan 32,56 juta kiloliter. BPH Migas mengusulkan adanya penambahan kuota untuk BBM jenis solar subsidi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan solar di masyarakat. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memperkirakan kuota subsidi BBM listrik dan LPG 3 kg pada tahun ini akan kembali habis sebelum akhir tahun. Artinya, bakal ada potensi kuota subsidi jebol seperti saat 2022. Pemerintah mendorong biaya logistik semakin murah hingga mendekati 8% dari PDB. Caranya dengan mempercepat waktu bongkar muat logistik di pelabuhan dan bandara di Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijiono Megiarso mengatakan per Agustus 2023 waktu bongkar muat di pelabuhan dan bandara hanya 2,52 hari. Hal ini lebih cepat dari target pemerintah 2,9 hari. Selain waktu bongkar muat yang semakin singkat, Susi Wijiono juga mengklaim bahwa biaya logistik nasional telah mencapai di bawah 1% dari produk domestik bruto, yakni 14,29% pada tahun 2022. Hal ini lebih baik di bawah level 15%. Susi Wijiono pun menyebutkan pemerintah menargetkan biaya logistik bisa di 8% dari PDB pada tahun 2045. Bank Indonesia memperkirakan indeks penjualan real September akan mencapai 200,2 atau tumbuh 1% secara tahunan. Pertumbuhan ini melambat dari bulan sebelumnya. Kinerja ini ditopang oleh subkelompok sandang serta kelompok suku cadang dan aksesoris yang tumbuh positif. Secara bulanan, pertumbuhan penjualan eceran diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 1,9% secara man-to-man pada September 2023. Kinerja penjualan eceran pada mayoritas kelompok tercatat menurun. Sementara itu, kelompok barang budaya dan rekreasi tercatat membaik meski masih terkontraksi. Pertumbuhan kinerja IPR ini lebih rendah dibandingkan IPR Agustus 2023. IPR Agustus 2023 tercatat sebesar 204,1 atau secara tahunan, tumbuh 1,1% secara tahunan. Adapun kinerja Agustus ditopang oleh peningkatan makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok suku cadang dan aksesoris dan subkelompok sandang. Ini sejalan dengan masih terjaganya permintaan domestik saat event Hari Kemerdekaan. Malaysia berencana mengikuti langkah Indonesia melarang social commerce seperti TikTok Shop untuk menjalankan transaksi jual-beli. Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia mengakui kajian ini muncul karena banyak keluhan dari pedagang di toko offline. Secara umum, para pedagang mengeluh terkait harga produk TikTok Shop yang dijual lebih murah dari toko offline, sehingga ada ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. Merespon hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia siap mendalami persoalan lebih jauh dan meninjau dasar keputusan yang diambil Indonesia terkait TikTok Shop. Di sisi lain, Malaysia pun berharap pihak TikTok Shop dapat memberikan penjelasan, mengingat bisnis TikTok Shop cenderung dinilai bisa menjadi predatory pricing yang mengancam pengusaha lokal. Pemerintah Malaysia pun menilai keberadaan social commerce seperti TikTok Shop perlu ditinjau kembali terkait beberapa aspek. Misalnya itu terkait aspek keamanan dan kepatuhan perusahaan social commerce untuk melindungi data pribadi pengguna atau konsumennya. Pengembang real estate China, Country Garden Holdings, mengatakan pihaknya kemungkinan tidak akan mampu melakukan seluruh pembayaran utang di luar negeri, termasuk yang diterbitkan dalam nominal dolar Amerika Serikat. Perusahaan gagal melakukan pembayaran utang 470 juta dolar Hong Kong atau sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat pada hari Selasa. Country Garden memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan kreditur menuntut pembayaran utang lebih cepat atau melakukan tindakan penegakan hukum. Saham Country Garden di Bursa Hong Kong terkoreksi hingga 9,5%.
seiring adanya gagal bayar tersebut. Ke depan, perusahaan memperkirakan adanya ketidakpastian dalam posisi likuiditas dan penjualan aset dalam jangka pendek dan menengah, di tengah kurangnya perbaikan signifikan dalam penjualan properti di seluruh industri.